Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya berkat dan kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Secara khusus saya akan baca ayat 23 dan 24. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita pentingnya silsilah Yesus Kristus. Seringkali ketika kita mulai membaca silsilah Yesus Kristus, mungkin saja kita melewati silsilah itu karena kita menganggap itu sesuatu yang tidak penting. Tetapi sesungguhnya ketika silsilah itu dicatat dalam Injil Matius dan juga dalam Injil Lukas dalam pembacaan kita hari ini, pasti itu sesuatu yang sangat penting. Karena itu kita akan coba memahami apa pentingnya silsilah Yesus Kristus bagi kita sebagai umat, bagi kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Saya coba melihat ada dua hal penting dari silsilah Yesus Kristus, walaupun pasti ada banyak pentingnya. Yang pertama, pentingnya silsilah Yesus Kristus adalah yang pertama, membuktikan bahwa Yesus Kristus pernah ada dalam sejarah manusia. Kalau sesuatu itu, seseorang itu ada dalam sejarah, pernah ada dalam sejarah manusia, salah satu yang bisa membuktikannya adalah silsilah. Kalau seseorang itu tidak punya silsilah, maka itu berarti itu cerita dongeng. Kalau itu suatu cerita dongeng, maka itu suatu cerita yang tidak perlu kita percayai. Jadi ke silsilah Yesus Kristus, pentingnya yang pertama itu membuktikan bahwa Yesus Kristus itu pernah ada dalam sejarah. Kalau seandainya Yesus tidak ada silsilah dan saat ini ketika sudah ada 2000-an tahun, terus diselidiki apakah Yesus ini cerita fakta sejarah kah atau ini cerita dongeng, salah satu yang bisa membuktikannya adalah apakah dia punya silsilah atau tidak. Sama dengan kita mendengar cerita tentang Abu Nawas. Coba kita selidiki apa semana silsilah Abu Nawas, maka kita tidak akan menemukan silsilah dari Abu Nawas. Kalau tidak ada silsilah, itu membuktikan bahwa tidak pernah ada dalam sejarah. Itu berarti cerita dongeng yang tidak perlu kita percayainya. Jadi silsilah Yesus Kristus bagi kita itu suatu yang sangat penting karena silsilahnya membuktikan bahwa dia pernah ada dalam sejarah umat manusia yang dibuktikan lewat silsilahnya. Jadi Kristus itu fakta sejarah, bukan suatu cerita dongeng atau cerita mitos, tapi itu suatu fakta. Itulah pentingnya silsilah Yesus Kristus. Yang kedua, apa pentingnya silsilah Yesus Kristus? Yang kedua, silsilah Yesus Kristus membuktikan kemanusiaan Yesus Kristus. Artinya bahwa kita tidak hanya melihat Yesus Kristus itu sebagai ilahi, sebagai Tuhan, tapi dia juga itu sebagai manusia. Seringkali kalau kita ditanya mana penting, ilahi atau manusia, dua-duanya penting. Yesus sebagai ilahi, sebagai Tuhan itu penting, tapi juga sebagai manusia itu penting. Dan silsilahnya membuktikan bahwa dia adalah memiliki unsur kemanusiaan. Sehingga Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan bukan manusia yang menjadi Tuhan. Salah satu bukti kemanusiaan Yesus Kristus adalah dia punya silsilah. Berarti membuktikan bahwa dia punya mama, punya bapak.
walaupun kelahirannya dari seorang perawan, tetapi secara fakta silsilah Yesus Kristus menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Lalu apa pentingnya kemanusiaan Kristus? Sangat penting karena apa? Kemanusiaannya lah yang membuat dia bisa mengalami kematian. Kemanusiaannya lah yang bisa menjamin sehingga dia bisa menebus dosa manusia dengan cara kematian. Karena kalau dia tidak jadi manusia, maka dia tidak bisa mati. Kalau dia tidak bisa mati, maka dia tidak bisa menebus dosa manusia, karena penebusan dosa manusia hanya bisa dengan melalui kematian. Tidak ada cara yang lain. Jadi itulah pentingnya silsilah Yesus Kristus. Silsilahnya membuktikan bahwa Kristus adalah memiliki sifat kemanusiaan, makanya dia bisa mati untuk menebus dosa kita. Jadi mari kita memahami dua sisi Kristus, bahwa dia adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan pasti tidak mungkin bisa lahir. Kalau dia Tuhan tidak mungkin dia bisa mati. Tetapi karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, sehingga dia bisa lahir dan bisa mengalami kematian. Karena dia manusia, maka dia tunduk kepada keterbatasannya sebagai manusia. Kalau dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa capek. Kalau dia bisa panggil, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu adalah sisi unsur kemanusiaannya, dan silsilah Yesus Kristus salah satu bukti bahwa Kristus memiliki kemanusiaan, makanya dia bisa mengalami kematian. Inilah pentingnya silsilah Yesus Kristus yang harus kita pahami dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami akan pentingnya silsilah Yesus Kristus. Membuktikan bahwa Yesus Kristus pernah ada dalam sejarah manusia, sehingga ini bukan cerita dongeng atau cerita mitos, tapi juga membuktikan kemanusiaan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, dan karena dia manusia, maka dia bisa mengalami kematian untuk penebusan dosa kami manusia. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.